kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama kita yang bernama Reni dari Jawa Timur. Halo Reni. Nah, jadi cerita horor yang dibagikan sama Reni ini adalah pengalaman neneknya yang bernama Nek Marni. Dan juga mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan cerita aku langsung sebut namanya aja ya. Aku semangat kali kalau misalnya dapat kisah zaman-zaman nenek nih betul. Nah, jadi kisah horor yang dialami sama Marni ini terjadi pada tahun 1970-an ketika dia baru saja menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pardi, yang kala itu berprofesi sebagai seorang polisi. Nah, setelah menikah, Marni sama Pardi ini langsunglah itu mencari sebuah rumah untuk mereka tinggali. Dan secara kebetulan di saat yang sama lagi nyari rumah ini, ada sebuah rumah Belanda di dekat kantor tempat Pardi sedang bertugas yang memang dijual sama pemiliknya. Nah, rumah itu berada di tepi jalan raya yang lokasinya juga strategis sekali Nadia. Sebelah kiri rumah itu kantor polisi, tempat suaminya bertugas, tempat Pardi bertugas. Terus di sebelah kanan rumah itu juga ada sebuah sungai. Jadi posisinya rumahnya ini diapit sama kantor polisi dan juga sungai Dan selain strategis, rumah itu juga luas sekali. Ada sekitar 5 kamar tuh di dalam rumah tuh. Nah, karena alasan strategis dan rumahnya juga luas Pardi ini pun mantap lah untuk membeli rumah itu dan langsung pindah ke sana bersama istrinya Marni. Nah, sejak pertama tinggal di rumah itu sebenarnya Marni ini sudah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian mistis. Memang udah datang tuh udah langsung nggak enak gitu hawanya. Macam dia suka dengar suara benda jatuh, suara perempuan ketawa, dan suara-suara aneh lainnya. Tapi walaupun kayak gitu, Marni ini gak pernah ngambil pusing dia cuek aja. Dia cuek dengan semua gangguan yang terjadi. Udahlah biarin aja lah, toh cuma gangguannya cuma sekedar suara-suara aja ya. Mungkin juga makhluk halus yang ada di sini mau kenalan sama penghuni baru kayak aku sama suami aku gitu. Nah, sampailah pada suatu malam ceritanya Marni sama Pardi ini lagi beristirahat di rumah mereka. Terus sekitar jam 10 malam, Pardi tiba-tiba dapat panggilan dari atasannya dan dia langsung diminta untuk bertugas ke kota lain malam itu juga. Nah, pamitlah suaminya kan pergi sendirian Marni di rumah nih. Marni langsung kunci pintu dan dia kembali lagi ke kamar tidur. Nah, pas lagi pulas-pulasnya tidur ini, Marni